Perkenalkan, nama saya Lea Agustina Wulandari. Saya akan bersaksi bagaimana perjalanan saya sebelum saya mengenal Tuhan sampai akhirnya Tuhan bawa saya kepada pengenalan akan Dia dan terpanggil untuk melayani Tuhan secara full time. Saya lahir dari keluarga yang taat beragama, dari keluarga ibu rata-rata kiai ya, tapi dari keluarga bapak muslim yang biasa, tetapi juga taat beragama juga, sholat 5 waktu gitu. Sehingga saya terdidik dari keluarga yang seperti itu. Akhirnya saya juga menjadi pribadi yang cukup taat beragama juga. Saya walaupun masih SD, saya sholat juga, sholat 5 waktu. Waktu puasa saya puasa, seperti itu. Saya suka ke masjid juga, suka ngaji. Tapi satu hal di mana Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu hal yang cukup sulit dalam kehidupan saya, di mana di usia 2 tahun ibu saya meninggal, dan di usia 9 tahun bapak saya meninggal ketika saya kelas 5 SD. Tetapi satu hal, ketika saya di dalam Tuhan, saya mengerti bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Karena firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang saat itu saya belum mengasihi Yesus karena saya belum mengenal pribadinya. Tetapi satu hal di kalimat selanjutnya dikatakan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa sebelum saya ada di dalam rahim ibu, bahkan di situ Tuhan sudah menetapkan, sudah memiliki rencana di dalam kehidupan saya. Tuhan sudah mengenal saya, sehingga itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Karena ketika saya masih memiliki orang tua lengkap, saya pasti terdidik dengan kehidupan yang taat beragama, dan saya pasti kemungkinan besar saya masih tetap muslim, seperti itu. Jadi itu semua Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan saya. Dan setelah berjalannya waktu, Tuhan singkapkan, ternyata sejak di dalam kandungan iblis sudah mau membinasakan saya, seperti itu. Tetapi karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya dan ada tujuan Tuhan untuk saya kerjakan, sehingga seperti apapun iblis memiliki rencana untuk membinasakan saya, itu tidak bisa terjadi, seperti itu. Singkat cerita, ketika saya kelas 3 SMK, saya ikut kakak saya yang muslim. Di situ saya memang mendapatkan apa yang saya cari selama ini, karena saya tanpa figur orang tua, jadi saya butuh kasih sayang, seperti itu ya. Jadi ketika saya tinggal sama kakak saya yang muslim, saya memang mendapatkan apa yang saya cari ya. Saya mendapatkan apa yang saya cari. Tapi disitulah titik kesadaran saya bahwa ternyata bukan itu yang saya butuhkan. Karena ketika saya mendapatkan yang saya cari, ternyata jiwa saya masih terasa kosong. Di situ saya memang mulai sholat lagi, sholat 5 waktu. Saya bahkan sholat tahajud, saya puasa, saya ngaji, seperti itu. Tetapi jiwa saya masih kosong, dan di situ saya sadar, saya katakan sama Tuhan seperti ini, Tuhan, kalau memang Engkau mau saya ikut Engkau, tolong buka jalan. Sebelum itu saya pernah di Surabaya, dan ada satu yayasan yang pernah menolong saya saat itu, dan saya hubungi beliau, saya katakan, saya cerita semuanya, dan beliau suruh saya datang. Dan waktu itu saya jual anting-anting saya dengan harga 60.000, dan saya bawa ijazah, bawa baju secukupnya, seperti itu. Saya pergi ke Surabaya, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya pergi buat Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Itu tahun 2008 ya. Tahun 2008 saya pergi dari Jawa Tengah, Rembang ke Surabaya, dan di situ saya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Saya mulai baca firman setiap hari, saya mulai doa setiap hari, seperti itu. Dan selama 6 bulan itu akhirnya saya mendapat panggilan untuk sekolah Alkitab. Tapi sebelum itu memang saya pernah dapat ayat emas ketika saya masih SMP kelas 1 kalau nggak salah ya. Saya dapat ayat emas di Efesus 2 ayat 8. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena memang saya tidak pernah berusaha untuk mengenal pribadi Yesus, tetapi itu perjalanan hidup itulah yang membawa saya, akhirnya saya dibawa kepada pengenalan akan Dia. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu.
Jadi saya bersyukur dengan perjalanan hidup saya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Banyak hal yang Tuhan ubahkan, yang dulunya saya begitu bertumbuh menjadi pribadi yang minder, pendiam sekali, tetapi Tuhan ubahkan banyak hal di dalam kehidupan saya. Dan satu hal yang saya sangat bersyukur adalah ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan saya, dan sekarang saya bisa bersaksi bagi orang lain, saya bisa menceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan yang di dalam kehidupan saya, dan Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk saya layani. Itu karena sebelumnya Tuhan memiliki rencana gitu, Tuhan memiliki panggilan khusus di dalam kehidupan saya gitu, sampai akhirnya panggilan itu mulai tergenapi seperti itu. Jadi satu hal yang kita perlu sadari bahwa tidak cukup hanya saat kita Muslim kita berpindah menjadi Kristen, atau saat kita Hindu dan kita berpindah menjadi Kristen. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena iblis pun juga percaya dan gemetar ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah Tuhan inginkan kita anak-anaknya itu berpindah dari iman kepada iman, karena banyak orang Kristen juga yang terhilang kan ya. Banyak orang yang statusnya Kristen tetapi mereka juga terhilang. Mereka belum mengenal pribadi Yesus dengan sebenarnya seperti itu. Jadi yang Tuhan inginkan kita harus berpindah dari iman kepada iman yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita itu Tuhan memiliki tujuan masing-masing, dan kita harus tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita itu apa, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita itu apa. Karena memang banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jadi kita harus terus maju berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita berhenti, karena ketika kita memilih untuk berhenti, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Jadi saya pribadi, saya belajar untuk taat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya, kemana Tuhan bawa saya. Tuhan bawa saya dari satu persinggahan ke persinggahan lain ya. Dan hidup dengan iman gitu, benar-benar hidup dengan iman, tidak bergantung sama keluarga, tidak bergantung sama orang lain, tetapi Tuhan bawa saya itu benar-benar bergantung sama Tuhan. Dan cara Tuhan untuk memelihara saya itu luar biasa gitu. Jadi intinya kita itu harus taat aja. Kalau taat aja apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi ketika Tuhan bawa saya dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain, itu memang tidak mudah saudara. Ada banyak hal yang saya lepaskan, nggak banyak sih ya, tapi beberapa hal, karena apa yang saya lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus, ada beberapa hal yang saya harus letakkan, ada beberapa hal yang saya harus lepaskan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadi ketika Tuhan bawa saya ke tempat sekarang ini juga, di mana saya tinggal sekarang, kakak saya menawarkan saya, kakak saya juga berpikir, kamu dapat uang dari mana, kamu makan bagaimana, dan lain sebagainya. Ya wajar ya, sebagai kakak pasti khawatir, karena mereka sayang sama adiknya gitu kan. Tetapi saya katakan Tuhan pelihara saya gitu. Jadi kakak saya mengatakan, kamu ikut kita aja ya, dibukakan bisnis gitu, seperti itu. Tetapi saya tetap memilih untuk berjalan di dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, dan saya buktikan bahwa ketika saya belajar untuk taat, di situ pemeliharaan Tuhan terlalu sempurna bagi kehidupan saya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin, bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Rencana yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tetapi janji firman itu tergenapi ketika kita itu mau berjalan di dalam rencana Tuhan, ketika kita mau berjalan di dalam ketetapan Tuhan, dan kita mau ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi satu hal yang saya pegang adalah ya, saya belajar untuk taat gitu, belajar untuk ikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan, walaupun gak enak bagi daging. Tetapi sebenarnya saya menyadari ya, kita harus menyadari bahwa ketika kita memilih untuk tidak taat, ketika kita memilih untuk berjalan menurut kehendak kita sendiri, sebenarnya itu lebih menyakitkan dibandingkan ketika kita memilih untuk taat, dibandingkan ketika kita memilih untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Karena apa? Ketika kita memilih jalan kita sendiri,
sebenarnya kita lebih babak belur di situ. Karena apa? Tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Tetapi ketika kita memilih untuk taat, di situ Tuhan menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dalam keadaan yang nggak enak sekalipun, tapi di situ pemeliharaan Tuhan itu sempurna dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita harus belajar untuk ikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ikuti jalan-jalan Tuhan supaya Tuhan bawa kita kepada penggenapan akan panggilannya, penggenapan akan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.